Alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam wa kafa bina min ni'mat. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah telah mengumpulkan kita di malam hari yang mulia ini dalam rangka Remas Masjid Al-Kautsar ini mengadakan pembukaan Maulid dan taklim. Taklimnya sendiri juga kira-kira berjalan 3 bulanan. Sama ditambah dengan Maulid Nabi Muhammad yang kita baca adalah Maulid karangan Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Hafidhullah Abdiyahullah. Dan ini kan sesuatu yang sahih, sesuatu yang bagus, sesuatu yang secara agama adalah sesuatu yang mendorong orang lain untuk berbuat kebaikan, utamanya dengan kita membaca Maulid. Otomatis kan kebanyakan dari kita ini pasti sama-sama bareng-bareng mau sholawat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis kan ada yang sering kita dengar, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan walahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'un. Termasuk apa yang dikerjakan oleh takmir Masjid Al-Kautsar sini dan warga sekitar, khususnya remasnya ini. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan, membuat sesuatu kebaikan, maka baginya adalah pahala kebaikan tersebut dan pahala orang-orang yang mengerjakan sama dengan apa yang dia kerjakan tanpa berkurang sedikit pun dari pahala tersebut. Itu dawai Rasulullah SAW diriwayatkan dari Imam Sinten Ibn Amr Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi apapun yang dikerjakan, khususnya malam ini, khususnya malam Ahad ini adalah sesuatu kebaikan. Bukti ini kita sakit kempal sareng-sareng, sakit mau sholawat bareng dengan ajakan dari takmir ini. Kalau hadis lain kan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan maka baginya pahala dari pelaku, pahala sama dengan pahala dari orang yang melakukannya. Ini tanpa berkurang sedikit dia mendapat pahala, orang yang diajak pun juga mendapat pahala. Ini termasuk kita-kita nih. Semakin kadang kita membaca sholawat, orang lain ikut membaca sholawat pun kita pasti dapat pahalanya. Apalagi kita kerjakan juga dalam masjid ini. Selain sakit niat iktikaf, cara rahmat, tempat terbaik adalah al-masajid. Tempat terbaik yang ada di sekitar kita ini al-masajid. Pengajian kita ini biasanya sama sampun pas menjelaskan tentang Rasulullah SAW. Kan kita sudah mengkaji ngaos kitab Aqidatul Awam, nazoman Aqidatul Awam. Itu sampai bab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'alal mukallafin min wajibi. Karena istiqomah kan saya terus terus akan mau ngaos ini. Sama kita bahas tentang Nabi Muhammad itu siapa? Karena kewajiban setiap mukallaf itu adalah mengenal siapa nabinya. Bukan asal kita hanya berdiam diri, hanya mengatakan kita beriman kepada Nabi Muhammad tanpa kita mengetahui siapa beliau. Ini dawai musonef khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma 'ala mukallafin min wajibi. Ini adalah pungkasan akhir dari nazam niki dalam menyebutkan sesuatu atau sisa hal yang wajib
wajib yang diketahui oleh oleh setiap orang yang mukallaf, wajib diketahui oleh masing-masing kita yang sudah balik, dan kita semuanya pasti berakal. Jadi wajib untuk kita ketahui. Nabi Muhammad qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashim Abdul Manaf al-Yatasib wa Ummu Aminah Zubairiyah al-Ra'atu Halimah Sa'diyah. Maulidu bi Makkah al-Aminah wa fadu bi Thaibah al-Madinah. Atama qaulal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Ini tentang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jangan kita lagi mengaku cinta tapi tidak mau cari tahu. Salah satu yang kita baca Maulid ini, semua Maulid biasanya menjelaskan tentang siapa Rasulullah, siapa Nabi Rasulullah, bagaimana kehidupan beliau. Bahkan dalam umumnya Maulid ini pasti menjelaskan bagaimana kondisi ketika Rasulullah ini lahir. Kondisi di sekitar beliau, bukan hanya beliau maulid, kondisi di sekitar beliau juga diterangkan dalam maulid. Nabi besar di mana, kondisinya beliau bagaimana, sifat-sifat beliau bagaimana, itu pasti utamanya disebutkan dalam maulid, termasuk maulid yang kita baca tadi, maulid dia ulami. Dan dari maulid yang kita baca sebelum mahal ujian tadi kan sudah dibahas Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad niku Nabi bapaknya sinten, Nabi bae sinten, terus nasabnya sampai mana, kemudian beliau bernasab kepada Nabi siapa. Tadi kan sudah dibahas. Nabi Muhammad juga tidak pernah ayah-ayah beliau keseluruhan tidak ada yang berbuat zina, semua adalah pernikahan yang sah. Mulai Nabi Adam sampai turun kepada Nabi Muhammad tidak ada keturunan yang jelek sama sekali. Dan kita ketahui Nabi Muhammad ini sudah diutus untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin. Dan arti rahmatan lil alamin ini sudah pasti adalah Nabi membawa Islam. Kalau untuk semua alam itu adalah rahmat, Nabi Muhammad yang menyelamatkan kita, menyelamatkan semua manusia yang mau beriman kepada beliau dari api neraka. Itu adalah rahmat dari Rasulullah SAW, rahmat yang pasti. Futilah dan beliau dimuliakan, itu sudah pasti. Kalau beliau dimuliakan, beliau ini sebagai rahmat, beliau ini diutus kepada kita, bukan hanya kita saja, tapi diutus kepada seluruh alam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, salah satunya kan rahmat untuk seluruh alam. Bahkan Nabi Muhammad ini kan diutus bukan hanya pada manusia. Nabi Muhammad dia diutus kepada malaikat, pada jin, yang mukallaf di antara makhluknya Allah adalah manusia dan jin. Ini pasti. Tapi ada makhluk lain kan ya selain manusia dan jin. Di sekitar kita banyak hewan, tumbuhan, batu-batuan, benda mati sekalipun, langit, malaikat, itu keseluruhan adalah Nabi Muhammad diutus kepada mereka sebagai rahmat. Cuma ada perbedaan. Kalau Nabi Muhammad ini diutus kepada kita adalah istilahnya itu irsal taklif wa tasyrif. Nabi Muhammad ini diutus kepada kita untuk menyampaikan wahyu agar kita ini mau beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, agar hasil akhirnya adalah mendapat ridho Allah, masuk surga. Berbeda dengan diutusnya Nabi Muhammad ini kepada para malaikat. Para malaikat ini terutusnya Nabi Muhammad, mereka menjadi istilahnya itu irsalul tashrif, untuk memuliakan mereka, termasuk batu-batuan, tumbuh-tumbuhan. Dengan diutusnya Rasulullah, buktinya tidak ada turun azab yang merata di muka bumi ini, tidak seperti zaman nabi-nabi sebelumnya. Kalau zaman nabi-nabi sebelumnya ada orang yang tidak percaya, ingkar kepada nabinya, itu kan otomatis mereka yang ingkar oleh Allah di bumi hanguskan. Sedangkan kita, nabi ini diutus bukan hanya
pada satu kaum, tapi keseluruhan kaum, seluruh umat manusia, mulai kutub utara sampai kutub selatan, mulai bumi barat sampai timur, tidak terkecuali. Kalau Rasul lain kan dia cuma cara skala ini skala lokal misalkan nih, hanya diutus pada kaum tertentu. Kalau Nabi skalanya internasional, bukan internasional saja, sampai antar galaksi sekalipun diutus kepada mereka. Buktinya kita sekarang masih aman-aman saja, meskipun di sekitar kita banyak pelaku kejahatan, banyak pelaku kemaksiatan. Tapi oleh Allah masih diberi kesempatan. Bagaimana ketika Rasul ini ke Taif, Rasul diusir oleh mereka, Rasul kan juga tidak langsung mendoakan jelek, tidak meminta mereka diturunkan adab. Padahal kesempatan untuk menurunkan adab kepada ahli Taif yang pada saat itu masih tidak beriman itu besar. Mau dijatuhkan gunung, Rasulullah malah berdoa kan, Allahumma yang terkenal itu ya Allahumma qaumi fa innahum la ya'lamun. Di akhirnya mereka semua bisa beriman. Ya termasuk kita. Ya alhamdulillah, kita kan harus selalu bersyukur kita ini menjadi umat Rasulullah. Gara-gara Rasulullah kita ini menjadi mulia. Yang sebelumnya umat biasa. Seandainya tidak ada Rasulullah. Contoh malih kota Madinah. Kota Madinah zaman dahulu namanya Yathrib. Sebelum kedatangan Rasul ke kota Madinah, ya Madinah kota biasa. Membunuh hewan di sana terserah. Berburu apapun di dalam kotanya tidak ada sanksi, tidak ada harus membayar ganti rugi. Tapi setelah kedatangan Rasulullah SAW, kemudian Rasul dari Allah ini menyampaikan bahwa Madinah ini haramnya seperti haramnya Mekah. Jadi sampai sekarang tidak boleh kita menjebol tanduran ini, menjebol tanamannya, kita membunuh binatang buruannya pun tidak diperbolehkan. Bahkan sholat kita pun yang pahalanya seandainya sebelum Rasul itu datang di Madinah, sholat ganjarannya cuma 1 sama 10 kali dengan kota lain. Tapi setelah Rasul datang, Rasul mengharapkan pahala ini sangat berlipat-lipat lagi. Itu semuanya kan berkat Rasulullah. Bukan hanya itu, Rasul ini lahir hari Senin yang sudah kita ketahui bulannya di bulan Rabiul Awal. Kalau tanggal ini khilaf, yang masyhur yang sudah terkenal di telinga kita kan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu yang paling masyhur. Tapi yang pasti Rasul ini lahir hari Senin di bulan Rabiul Awal. Kalau tahunnya ya kita terkenal tahun aja. Kalau tahun Masehinya kira-kira di tahun 570-an Masehi. Kira-kira. Itu Rasulullah lahir pada saat ini. Dan hari Seninnya Rasul lahir ini kan hari yang istimewa. Seandainya tidak ada hari Senin di moten-moten yo. Tidak ada Lailatul Qadar. Tidak ada hari-hari mulia yang lain. Bahkan Imam salah satu guru dari guru-guru kami, gurunya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, juga gurunya Habib Sholeh bin Ahmad Ali, terus namanya Muhammad Amin Al-Rubi kan, beliau mensyairkan ya Lailatul Itsnain madza safahat yumnaki min syarfin asyamma wa min ghina kullal layali fi dunya nasabun ilaika fa anta min tahsana wal qadru wal a'yad wal minhumit asalasikal lati baharna ma'aduna. Kalau beliau itu intinya wahai malam Senin yang dengan sentuhanmu itu keseluruhan hari, keseluruhan yang ada di sekitar itu mendapat kemuliaan dari hari Senin. Yang mana semua malam yang mulia di dunia ini hubungannya ada nasab pada hari Senin tersebut. Maksud yang kita peringati, yang kita acarakan pada bulan Rabiul Awal ini, Lailatul Qadar,
Idul Adha, Idul Fitri, bahkan hari Jumat di hari raya kita yang mingguan, kemudian Isra Mi'rajnya Nabi, turunnya Lailatul Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Itu keseluruhannya adalah dari kebaikan hari Senin. Maksudnya hari Senin adalah hari kelahirannya Rasulullah SAW. Makanya tidak salah kalau ada sebagian ulama mengatakan malam kelahiran Rasul itu lebih tinggi, lebih mulia daripada Lailatul Qadar. Karena seandainya Rasul bukan lahir, ya tidak ada Lailatul Qadar. Seandainya, bahkan seperti kita ini gembira dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini dirasa Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad Nasiruddin Al-Dimashqi. Ini berdasarkan hadis Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang Abu Lahab. Ini siksanya diringankan pada hari Senin. Gara-gara nopo? Gara-gara beliau ini, gara-gara dia sanes beliau. Gara-gara dia ini gembira dengan kelahiran Rasulullah. Langsung budaknya ini yang dimerdekakan. Gara-gara gembira atau mawon. Padahal ini Rasul belum diangkat menjadi Rasul. Rasul ini hanya masih lahir, masih bayi, belum diangkat menjadi Rasul. Dia sudah bergembira semacam itu. Idza kana hadza kafiran jaa lamuhu wa tabbat yadahu fil jahim muhallada anna lahu fi yawmil itsnaini daiman fa fa'anhu al-masrur bi Muhammad bi Ahmad. Famadhanu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata wahidan. Jika adanya satu orang ini, maksudnya adalah Abu Lahab, yang mana dia ini memang pamannya Nabi langsung asli, tapi tidak mau beriman. Jika adanya Abu Lahab ini adalah orang yang kafir, orang non-muslim, tidak mau beriman kepada Rasulullah, dia dipuja, sudah ada keterangan yang tentang orang tersebut ini orang tercela. Bahkan jelas-jelas di dalam Al-Quran diabadikan dia termasuk penghuni neraka secara pasti. Niku ada riwayat yang menyatakan setiap hari Senin niku dia ini diringankan siksanya. Gara-gara dia ini gembira dengan kelahiran Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dirasa Imam Syamsuddin Al-Dimashqi, Ramadhan bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmad masruran wa mata muhammadan. Maka bagaimana prasangka kamu, bagaimana menurutmu tentang seorang hamba kita? Alhamdulillah kita adalah orang muslim, kita yang sepanjang umurnya niku gembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Kita melakukan sholat, kita melakukan puasa, semua bukan Rasulullah. Kita menumpuk pahala untuk bekal di akhirat nanti, semuanya berkat Rasulullah. Kita ini meninggalkan kemaksiatan kata adanya Rasulullah. Dari segi nikmat kita sudah gembira. Kita melakukan sholat, dari segi kita lihat dari makna yang kita lakukan, berarti kita gembira menjadi seorang muslim. Kita berpuasa, ini menunjukkan kita senang menjadi seorang muslim. Dia senang dengan adanya Nabi Muhammad. Lalu ketika Rabiul Awal mungkin ini adalah sebuah momen yang paling besar, momen paling pengingat terbesar kita bahwa Nabi Muhammad lahir pada bulan ini. Jadi kegembiraan kita pada bulan ini sebagian adalah kegembiraan yang sangat memuncak, sehingga kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Entah kita adakan Maulid sendiri ataupun mungkin kita di rumah mencari informasi Nabi Muhammad ini siapa, ayahnya bagaimana, misalkan kemudian kehidupan beliau perilaku beliau bagaimana, akhlak beliau bagaimana. Mungkin di bulan ini kita lebih banyak mendengar dan kita lebih banyak mencari tahu mungkin. Tapi kalau kegembiraan itu kan sepatutnya adalah setiap hari kita ini bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Paling tidak kita mengucapkan syukur kepada Allah,
bersyukur atas nikmat iman wal Islam, bersyukur kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Maka Imam Sayyid Muhammad Sayyid Profesor Dr. Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dia kan mengarang kitab khusus tentang Maulid ini, tentang ihtifal peringatan bil Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini menyatakan di dalam kitab tersebut ada 20 dalil kenapa Maulid ini boleh untuk kita lakukan. 20 dalil untuk melawan kaum seberang ini yang menyatakan kita kadang bid'ah yang dilarang dan lain sebagainya. Padahal kita kan bergembira dengan kelahiran beliau. Yang pertama dalil itu adalah gembira dengan kelahiran beliau. Ini sesuai dengan Abu Lahab. Abu Lahab mau agar diringankan dengan gembira, hanya gembira. Ya, ini tidak beriman, sholat boten, puasa boten, sotakokan, tidak beriman, tapi diringankan. Kalau kita bergembira, kemungkinan besar pasti lebih ringan lagi. Seandainya kita ingin melakukan dosa dengan kita bergembira adanya Rasulullah, kemungkinan kalau pasti kita mendapat syafaat Rasulullah. Apalagi kalau kita ini mau ditargetkan kan. Kalau di rumah mungkin kita sholawat sama tening, sholawat bareng-bareng. Kadang-kadang mungkin juga kita lupa sholawatnya cuma dalam sholat, mungkin dalam tahiyat kita membaca sholawat. Tapi kalau kita kumpul ngeten misalkan atau kumpul dimanapun maulid dimanapun diadakan, utamanya kita pasti sama-sama mengucapkan sholawat, entah ketika menalur qiyam, entah ketika pembacaan maulid. Kita niat gembira dengan lahirnya Nabi. Yang kedua, Nabi itu mengagungkan hari kelahiran beliau sendiri. Hari kelahiran beliau kan hari Senin. Salah satu hadis kan menyatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Di hari Senin tersebut aku dilahirkan. Di hari Senin tersebut Al-Qur'an diturunkan kepadaku di Nabi. Meskipun hari Senin juga hari wafatnya beliau. Jangan dibalik, jangan kita lagi merayakan wafatnya, bukan kita merayakan haulnya Nabi. Kalau yang kita peringati haulnya, kita mengingat sejarah beliau. Kalau Nabi kita peringati kelahirannya, kita gembira dengan melihat kelahiran beliau. Nah hakiki yang pasti kan, Nabi ini tidak meninggal. Jasadnya meninggal, dikuburkan, tapi dari segi rohnya kan dia masih bisa namini Nabi syuhada, bukan Nabi, orang mati syahid ini saja sudah sakit keliling langsung roh, apalagi Nabi tingkatannya lebih tinggi lagi oleh Allah secara bisa diberi kebebasan. Seperti ketika Isra Mi'raj, Nabi bisa ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Sinten Malik, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang lain selain Nabi Isa. Ini kok mereka semua kan juga meninggal, tapi masih bisa ditemui oleh Rasulullah. Apalagi Nabi kita Abdul Anbiya, Abdul Mursalin, Abdul Makhlukin, oleh Allah yang diberi keistimewaan lebih. Seperti ketika mahalul qiyam, ini menurut sebagian ulama yang kan menyatakan ketika mahalul qiyam sebagian cara Rasul itu sakit hadir, tapi jangan diartikan Rasul ini hadir sak jasate. Rasul ini dikembalikan jasate kemudian hadir di majelis kita niki ada sak jasate Rasul tampak kelihatan. Rasul kan juga coroan ini meninggal, rohi Rasul jasadnya mungkin hancur, tapi rohi sampai alam sendiri. Roh seseorang itu ada alamnya sendiri, rohnya Rasul dia ada alamnya sendiri.
seandainya ini dengan percatus monggo atau percatus itu masalah. Seandainya kita mengatakan rohnya Rasulullah ini hadir ketika ini yang dimaksud sakit rohnya. Sakit yang dimaksud bukan rohnya, karena kita ini membaca maulid Nabi, sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Nabi ini yang ada di pikiran kita, pasti ada di hati kita. Itu yang pasti. Kita membaca maulid, mungkin kita bagian masyarakat kita mungkin bukan semerap arti keseluruhan, tapi paling tidak kan ngertos arti sebagian ini. Kemudian kalau dalilnya, dalil senangnya Nabi kul fadlillahi kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Katakanlah dengan fadl Allah dan rahmat Allah, dengan hal tersebut maka gembiralah. Itu termasuk adanya Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmatan besar bagi semua makhluk. Ini lebih patut lagi untuk kita bergembira. Kemudian dengan kita mengadakan maulid semacam ini menggambarkan gairah kita, membangkitkan semangat kita untuk membaca sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berarti kita sudah memenuhi melaksanakan perintah Allah shollu 'alaihi wa sallimu, bersolawat kepada Nabi dan bacalah salam kepada Nabi. Yang keempat, yang kelima itu dalam maulid ini disebutkan tentang keistimewaan Nabi sebelum beliau lahir, ketika lahirnya beliau misalkan hancurnya kerajaan ini, bangunan ini Kisra, penguasa penguasa Persia, kemudian munculnya sinar dan lain sebagainya. Hancurnya patung-patung ketika kelahiran beliau, itu sudah keistimewaan yang disebutkan dalam maulid. Nanti disebutkan tentang mukjizat beliau, misalkan mukjizat beliau air keluar dari tangan, misalkan bulan terbelah, ada Allah kali wasalah kijang, ini berbicara kepada Rasul, terus Hanim Jibril, perintihan dari pelepah kurma yang dibuat khutbah oleh Rasul ketika diganti oleh sahabat. Seluruhnya itu kan menjelaskan tentang mukjizat, disebutkan dalam maulid yang kita baca, entah maulid Yaul Amin, entah maulid Nabi Sindul Duror, Al-Bazaji dan lain sebagainya. Kemudian dengan kita maulid semacam ini, itu kita akan menambah cinta kita kepada Rasulullah. Kalau kita menyatakan cinta kepada seseorang kan harus mengenal siapa yang kita cintai. Kalau kita cuma mencintai tapi tidak mau mengenal, masa kita ingin mengaku cinta tapi tidak mau membela beliau. Salah satu cara membela beliau dengan kita mengajarkan atau melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi apa yang dilarang. Salah satunya bisa kita peroleh dalam majelis ilmu, dalam ketika khutbah Jumat kita usahakan tidak tidur, mungkin tidak, kita usahakan sangat fresh ketika datang khutbah Jumat sehingga kita bisa mendengarkan pemaparan khotib tentang kehidupan Islam. Itu untuk menambah cinta kita kepada beliau. Mungkin ketika Rasul ini direndahkan sholat juga kita, kalau kita cinta pasti kita membela, minimal seneng kalau mosoknya tentu ketika orang tua kita ngaku saya ke orang tua kita ini ada yang merendahkan, entah pekerjaannya, entah kelakuannya, telinga kita dengar, otomatis di hati kita pasti ingin membela saya. Apalagi Rasul, ketika kita mendengar Rasul, paling tidak di hati kita mantap, tidak senang.
Bukan dalam artian gak senang kemudian kita terus bawa senjata gitu, terus perang gitu, gak senang gitu. Harus kita tingkat minimal bil qalbi. Kemudian dengan membaca maulid semacam ini juga menghidupkan kita ini mengingat siapa Rasulullah SAW, termasuk Abu Abdullah yang oleh para syaikhana bin Yasin. Beliau nasabnya sebaiknya kita ketahui, sebagai ulama menyatakan itu wajib untuk kita ketahui. Nabi Muhammad kan Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Lu'ay ibn Murrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Bidar ibn Malik ibn Nadar ibn Malik ibn Kinanah ibn Huzaimah ibn Rika ibn Iyas ibn Mudar ibn Izad ibn Ma'ad ibn Adnan. Dalam maulid di Al-Qami tadi sudah disinggung sampai Adnan. Itu nasab yang riwayatnya jelas. Dan Nabi nyambung kepada Nabiullah Ismail. Nabi Ismail bin Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibunya pun dalam sini ibunya wa ummu Aminah Suria atau Aminah Sa'diyah. Yang menyusui Nabi itu adalah Aminah Sa'diyah. Tapi yang menyusui Nabi ada 3 orang. Yang perlu kita ketahui yang terkenal mungkin Aminah Sa'diyah. Tapi yang menyusui Nabi yang pertama ibunya sendiri Sayyidah Aminah. Yang kedua budaya Abdullah yang dimerdekakan karena lahirnya Rasul Suwaibah. Yang ketiga baru Aminah Sa'diyah. Ini yang menyusui Rasulullah SAW. Kalau maulidnya sudah jelas ada di kota Makkah. Al-Aminah wafatu bi Thaibatul. Wafatnya Rasul ada di Madinah. Jadi wajib kita yakini, tidak boleh kita ingkar. Wajib karena kabarnya mutawatir. Kata guru kami soleh, siapapun yang mengingkari Nabi ini meninggal di kota Madinah karena kabar mutawatir, keimanannya agak hilang dan diragukan. Karena betul percaya Nabi ada di Madinah. Kabar siapapun ngomongin Nabi wafat di Madinah. Nabi siapapun itu pasti mengatakan pesaliannya Nabi ada di Madinah. Di Madinatul Munawwarah. Jadi tidak boleh kita ingkari apapun alasannya. Nabi ada di Madinah. Sampai sekarang, sampai kiamat pun Nabi pasti tetap ada di kota Madinah. Ya, makanya salah satunya kan kota Madinah jadi mulia karena Nabi ini tanah yang terbaik, tanah yang termulia. Ini kan tanah yang melekat pada jasad Rasul yang berada di kuburan beliau. Tanah yang melekat kepada beliau, tanah yang terbaik. Atau mampu melakukan apa-apa menjauh sesedina. Ini Nabi menyempurnakan wahyu 40 tahun, ya. Maksudnya menerima wahyu pada umur 40 tahun, kemudian umur Nabi keseluruhan itu mencapai 60 tahun. Ini dalam Aqidatul Awwam singkat, tapi wajib kita ketahui. Wajib kita ketahui minimal semacam nanti putra putri beliau siapa, misalkan putra putri beliau ada berapa, kemudian mungkin bibit dan paman Nabi yang beriman itu siapa saja, itu juga perlu kita ketahui. Kalau kita mengaku cinta kan paling tidak kita mengetahui hal tersebut. Seperti kita mengaku cinta kepada seseorang kan itu pasti mencari tahu hidupnya bagaimana, bapaknya jenenge sopo, kemudian ibunya siapa, dia di sekolah di mana, kehidupannya bagaimana, temannya yonomo, kawannya bagaimana. Begitu juga Rasulullah SAW. Semakin kita sebut pasti turun rahmat, kita membaca sholawat
Jangankan Rasulullah inda dzikri sholihin la nasalur rahmah. Ketika kita ini menyebutkan orang-orang soleh ini pasti turun. Apalagi ketika kita menyebut Rasul, itu sudah pasti. Mudah-mudahan pembukaan ini, pembukaan acara maulid yang diadakan di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi barokah. Lantas barokah bukan hanya di masjid ini, tapi merembet pada tetangga-tetangga masjid keseluruhan, kepada semua umat Islam pada umumnya, sehingga kita mendapat rahmat dari Allah, barokah dari selalu ingat, selalu menyebut bagaimana Rasulullah SAW akan membaca maulid. Semoga niat kita, niat masjid ini, niat takbir Masjid Al-Kautsar diridhoi oleh Allah, dipenuhi segala apa yang dikehendaki dari kebaikan ini, sehingga kebaikan ini bisa kepada kita juga menular pada alhamdulillah sama tentunya bisa bermanfaat. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Wa laqad asyartu li na'man mawsafuhu tamil qulubat wa yujil ashjana wa taqatan 'alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu kanana lakinna hubban bis-sarahil qaddana qatta'an liman yasawwal rabbina wa hadana wa intasajna bil mawaddati lahuna nafa'u bi faqina wa rajana bil wahidil ahadil 'aliyyi ilahana mutawassilina biman ilayhi da'ana muhtarihi wa habibihi wa sahbihi sayyidil wujudi bihil ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa balna ajib da'wana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa balna ajib da'wana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa balna ajib da'wana antalana ya dhurrana fi hadhihi dunya wa fi ukhra aslih lana al-ahwal wa qil dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana waslih bina fi nahji al-mustafa tabbit ala qadabil habibil qutana arina bi fadlin minka tar'ata ahmadin fi bahjatin 'ainu ridha tar'ana wal hubbi fi kulli halin hamdana wa hibala man wadda wa man wa'ana wal muhsinina wa man ajaba nidana wa nabil huquqi wa taliban awsana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina nahnu baina yadayka anta tarana wa la rajawnaka fa haqqi sublana wa bi fadlika ya sami'u du'ana wa ansur bina sunnatallahi fi liqa'il 'ardi wa kulla man 'amilana وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافِ عاجل المرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن خاتمنا عند الممات وأصلح حبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجاء بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت به الصلاة